para warga sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Langsung saja kita lanjutkan episode kemarin. Solo Camping. Narik Rock Chapter 57. Ruang pribadi yang hanya dapat digunakan oleh VIP. Ratu Lebah. Tiap ruang berisi para lebah. Tapi di antara mereka, Queen Bee agak istimewa. Hanya Hunter. Artinya, itu adalah tempat unik yang hanya diberikan pada Hunter. Tentu saja, dengan harga mahal, hanya Hunter rank tinggi dengan kekayaan melimpah, atau kelas menengah ke atas, yang bisa menggunakannya. Lee Min Sung pertama kali menemukan Queen Bee beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum dia menyadarinya, dia sudah terbiasa di sini. Kapan ini dimulai? Bahkan dalam kebingungan, Lee Min Sung menyadari bahwa dia terjebak dalam sesuatu yang berwarna emas seperti jeli. Manis. Rasa yang familiar di lidahnya. Lee Min Sung segera menyadari rasa yang akrab ini. Royal Jelly. Itu adalah aroma yang dia rasakan dari minuman keras premium yang dia nikmati bersama Queen Bee. Percakapan yang pernah dia lakukan dengan Nyonya muncul di benaknya. Nyonya, alkohol apa ini sebenarnya? Saya mencarinya di tempat lain, tetapi saya tidak dapat menemukannya dimanapun. Oh, ini rahasia bisnis. Meski bertanya beberapa kali, Nyonya hanya menjawab dengan senyum misterius dan selalu mengelak dari pertanyaan itu. Biasanya, dia bisa saja menggunakan kekerasan untuk mendapatkan jawabannya. Namun, sekarang dia memikirkannya. Mungkin dia memasukkan sesuatu saat itu. Min Sung menatap tak berdaya. Terlihat di balik pandangan emas yang lengket. Nyonya masih tertawa sambil menatapnya. Dia emosi melihat senyum itu. Tapi ada yang aneh. Kemarahannya perlahan menghilang. Perasaan aneh apa ini? Apa-apaan ini? Min Sung mencoba menolak perasaan itu sambil menggerutu. Tidak ada gunanya melawan. Kau sudah makan terlalu banyak royal jelly. Jadi sekarang, hentikan saja. Nyonya meraih kalung yang selalu dikenakan Min Sung. Permata hijau di kalung itu bersinar terang. Patuhlah, lebah pekerjaku. Saat perintah ratu bergema di kepalanya, itu membuatnya kewalahan. Min Sung menutup matanya dan bergidik. Tubuhnya bergetar. Dan naluri yang belum pernah dia rasakan muncul di benaknya. Ratuku. Pernah ada seorang monah. Ratu serangga. Penguasa wabah. Kueresa. Dunia milik Kueresa adalah dunia tempat jutaan serangga beracun berkumpul. Di dunia itu, Kueresa awalnya hanyalah seekor serangga. Serangga terlemah dan terkecil dari semuanya. Awalnya, monster yang lemah dan rapuh seharusnya dimakan oleh musuh yang lebih besar atau membusuk karena racun yang lebih kuat. Tapi Kueresa selamat di tempat yang keras itu. Bukan hanya melarikan diri dan bersembunyi, tapi dengan memakan bangkai serangga yang lebih besar dan lebih kuat dari dirinya, perlahan tumbuh. Menyerap kemampuan serangga itu. Menyerap racun mematikan di dalam tubuhnya. Kueresa tumbuh semakin kuat. Dan ketika racun yang bersemayam di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih mematikan dari serangga manapun, Kueresa menjadi penguasa dunia itu dan Ratu Lebah Arsa juga jadi penghuni di sana. Aku benar-benar panik ketika Kueresa mati, yang begitu hebat dan kuat. Keberadaan penguasa bagi suatu dimensi itu sangat penting. Dunia serangga yang kacau adalah kumpulan serangga penghancur yang berpusat pada Kueresa. Namun ketika Kueresa mati, serangga yang tersisa mulai menunjukkan keserakahannya. Berusaha menggantikan tahta yang kosong. Aku bahkan tak berani membayangkannya. Dalam kebingungan, Arsa menyadari takdirnya. Ratu Arsa, yang terlahir sebagai Ratu Lebah, percaya bahwa dialah satu-satunya yang dapat menggantikan Kueresa. Arsa berpikir dia sempurna sebagai penguasa berikutnya. Namun, dunia yang telah kehilangan penguasanya terpecah dan tersebar ke dalam celah dimensi. Itu adalah peristiwa yang sangat menguntungkan bagi Arsa, yang mengembara melalui celah dimensi, bisa tiba di bumi.
Tidak. Itu takdir. Begitu Arsa tiba di bumi, dia menjadi manusia. Dan dia menyamar sebagai manusia. Tidak seperti monster dimensi lain, yang dengan bodohnya mengandalkan kekuatan dan mati saat mencoba menaklukkan bumi. Arsa memilih untuk beradaptasi seperti serangga. Atau lebih tepatnya, menjadi parasit. Sebagai seorang ratu, menjadi seperti ini. Arsa merasa malu. Dalam dimensi aslinya, Arsa memiliki banyak lebah pekerja di bawah komandonya. Namun, di antara banyak lebah, dialah satu-satunya yang lolos dari celah dimensi. Aku harus menambah jumlah lebah pekerja. Jika monster lain yang mati saat mencoba menaklukkan bumi, mereka bergerak dengan gegabah dalam situasi ini. Karena mereka bodoh. Hanya mengandalkan kekuatan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Arsa mempelajari hal yang menyakitkan ini melalui kematian Kueresa. Bahkan Kueresa yang kuat dan hebat telah mati. Peperangan antar monark yang terlihat dari kejauhan adalah bentrokan antara makhluk hebat yang sangat luar biasa. Tapi Arsa tahu batasannya sendiri. Aku tidak bisa bergerak gegabah. Tak akan bisa menjadi penguasa bila tak memiliki lebah pekerja. Kesabaran ini benar-benar kekuatan sejati Arsa. Arsa menyelinap di masyarakat Korea sambil bersabar. Dan dia mencoba memahami manusia. Tidak ada yang spesial. Pada akhirnya, Arsa menyadari bahwa manusia tidak jauh berbeda dengan serangga. Lagi pula, ini hanya dunia di mana yang lebih kuat menang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan mereka berbentuk uang, bukan racun. Inilah mengapa Arsa tidak segera mengubah Lee Min-sung menjadi lebah pekerja. Untuk mengubah Hunter peringkat A menjadi lebah pekerja, dia harus terus-menerus meracuninya dengan Royal Jelly. Jika dia adalah monster lain, dia akan segera mengubah Lee Min-sung menjadi lebah pekerja. Tetapi kesabaran tahan Arsa memungkinkan dia untuk membuat pilihan ini. Nyatanya, berkat pilihan itu, Lee Min-sung menarik lebih banyak Hunter ke room Salon Queen sebagai tumbal. Status sosial dan ketenarannya memiliki banyak kegunaan. Apalagi saat dia membawa debu bintang. Aku sangat terkejut. Ketika dia melihat debu bintang, Arsa menyadari bahwa iblis yang menciptakannya. Sama sepertiku, iblis juga menyelinap ke dunia ini. Tapi bagaimanapun, iblis tampaknya telah beradaptasi dengan cara yang berbeda dari Arsa. Ratu lebah sendiri bersembunyi dan meningkatkan pekerjanya. Iblis meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan membuat debu bintang dari manusia. Ini bisa berguna. Bagaimana jika manusia diperkuat oleh debu bintang dan kemudian diubah menjadi lebah pekerja? Tentara yang lebih kuat akan lahir. Namun, debu bintang yang ada memiliki efek yang lemah. Jadi dia harus bersabar lagi. Iblis terus meningkatkan kinerja debu bintang melalui banyak percobaan. Dan orang yang paling banyak membagikan debu bintang tidak lain adalah Min-sung. Pria kaya yang iri saat melihat supirnya naik ke peringkat S. Arsa melihat Min-sung, yang bermutasi menjadi monster saat terjebak di Royal Jelly, dan memperlihatkan taringnya. Sungguh disayangkan. Aku berharap kau akan menjadi Hunter peringkat S. Jika itu masalahnya, Min-sung akan menjadi orang yang lebih terkenal di komunitas Hunter Korea. Lalu, posisinya sebagai orang yang mengendalikan Min-sung juga akan naik. Lebih banyak Hunter, lebih banyak lebah pekerja, lebih banyak kekuatan, dan akhirnya, aku bisa mengendalikan monster itu dengan kekuatan Hunter peringkat S. Tapi, hasil ini tidak terlalu buruk. Ini juga pertama kalinya aku memiliki lebah pekerja kelas A. Jika Hunter peringkat A tiba-tiba menghilang, publik akan gempar. Itulah sebabnya Min-sung belum dijadikan monster sampai sekarang. Di dalam Royal Jelly emas, Min-sung mengerang kesakitan. Matanya bersinar keemasan. Apa ini? Wajah Arsa menunjukkan ekspresi bingung. Reaksi yang jelas berbeda dari monster yang dia buat selama ini. Apakah karena dia kelas A? Kau menolak untuk bermutasi. Min-sung secara paksa menggerakkan tubuhnya di dalam Royal Jelly.
Aku. Dia hampir putus asa. Minsung. Akhirnya, Minsung mendorong dirinya keluar dari Royal Jelly dengan paksa. Meski tubuhnya sudah mengalami metamorfosis, dia tetap mengamuk, mengabaikan perintah Ratu Arsa. Mustahil. Perintah untuk mematuhi Ratu Ergema di kepalanya terus-menerus. Tetapi Minsung menolak perintah itu bahkan saat dia menggeliat kesakitan. Siapa yang berani menyuruhku? Siapa yang memberi perintah di sini? Akhirnya, dua pasang sayap terbentang dari punggung Minsung saat dia berdiri. Tunggu. Kemana kau pergi? Ratu Arsa menatap Minsung saat dia terbang menembus dinding dengan tatapan mengerikan. Ding. Kues harian. Pelatihan otot telah selesai. 100 push up. Selesai 100 per 100, 100 sit up. Selesai 100 per 100, 100 squat. Selesai 100 per 100 lari 10 km. Selesai 10 per 10 asteris catatan. Sambil menggendong Amit. Hadiah telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiahnya? Ya atau tidak? Hari ini lelah sekali. Astaga. Tuan muda. Anda telah bekerja sangat keras. Tapi saat Anda menjadi lebih kuat, hari ini juga merupakan hari yang berharga. Diam. Soho yang pergi menemui Amit untuk misi harian hari ini jatuh kelelahan di tempat tidur. Hadiah penyelesaian memang memberikan recovery. Tetapi efek mental setelah latihan intensitas tinggi yang membuat tulangnya berderit dan otot robek tidak hilang dengan mudah. Telepon di samping tempat tidur Soho terus bergetar. Kenapa berisik sekali? Pesan darurat Asosiasi Hunter Penjahat Kelas AIE Minsung muncul di pusat kota Seoul. Segeralah evakuasi dan berhati-hatilah terhadap serangan selanjutnya. Apa? Soho membuka matanya lebar-lebar dan bangkit dari tempat duduknya. Berita terbaru. Penjahat kelas A Ye Minsung menyerang hunter lain. Penjahat kelas A yang memburu hunter telah muncul. Penjahat kelas A yang masuk dalam daftar orang yang dicari. Menyerang hunter lain. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Korea. Berita di internet sangat ramai dengan kejadian mendadak ini. Soho terkejut dan memeriksa berita. Ketika tiba-tiba telepon berdering. Halo. Ini Guild White Tiger. Apakah ini Hunter Sung Soho? Kami khawatir karena Anda tidak menjawab telepon. Ya. Wakil pemimpin Guild Baekho ingin berbicara denganmu. Solo Camping. Narik Rock Chapter 58. Soho terkejut. Baek Miho. Yang kutemui di Magok. Setelah kembali dari Dungeon Magok, dia mencari Hunter Baek Miho di Situr Hunter. Baek Miho. Hunter peringkat A dan wakil ketua dari Guild White Tiger, yang cukup terkenal di Korea. Alasan mengapa Baek Miho menjadi terkenal sebagian karena dia adalah wakil ketua Guild White Tiger Guild dan ayahnya adalah Baek Yunho, ketua Guild White Tiger dan Hunter peringkat S yang mewakili Korea dan memiliki skill transformasi hewan buas. Skill yang sangat kuat dan langka. Bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan para hunter di seluruh dunia dalam hal kekuatan fisik. Secara khusus, Eye of the Beast-nya adalah skill yang bisa digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan lawannya atau untuk memilih sekutu yang baik. Bukan hanya skill itu. Baek Yunho menerima banyak pengakuan dari para hunter peringkat S karena dia meninggalkan Guild Reaper, lalu membentuk guild baru untuk mengejar ambisinya sendiri. Baek Yunho, yang menciptakan Guild White Tiger, mulai berjalan di jalur yang berlawanan dari Guild Reaper, yang hanya berfokus pada menghasilkan uang dan membangun kekuatan. Dia merekrut semua hunter dengan skill transformasi di Korea, kemudian menaklukkan satu persatu Dungeon, tak berfokus pada uang. Sebagai hunter, burulah monster dengan benar. Tindakan Baek Yunho mendapat rasa hormat dan reputasi dari banyak hunter. Dan anaknya Baek Miho adalah pewaris yang percaya diri dari Guild White Tiger yang sepenuhnya mewarisi bakat dan karisma ayahnya. Dia bukan hanya seseorang yang bergantung pada ayahnya,
tetapi diakui oleh anggota Guild White Tiger karena kemampuan dan membuktikan kekuatannya sendiri. Orang seperti itu mencariku. Soho benar-benar gugup. Dia telah bertemu Baek Miho di Dungeon Magok saat mendapatkan taring rakan. Aku mendapatkan lebih banyak informasi daripada yang kupikirkan melalui penciuman. Apa yang dia pelajari saat memperkuat kekuatan Beast King beberapa kali ke dalam tubuhnya. Bahwa indranya menjadi lebih sensitif daripada yang bisa dia bayangkan saat menggunakan skill Beast Transformation. Mungkin Baek Miho menyadari sesuatu saat dia mencium bau tubuhnya. Pada waktu itu, pakaiannya penuh dengan darah dari Arachne. Dan aku bahkan mendapat julukan aneh seperti Beast King Crow atau semacamnya. Untuk Baek Miho mencariku. Guild White Tiger. Soho memasuki gedung Guild White Tiger. Apa yang terjadi? Selain Soho, ada banyak hunter tingkat C yang berkumpul di Guild White Tiger. Kebanyakan dari mereka adalah hunter lepas yang tidak bergabung dengan guild manapun, seperti Soho. Alasan mengapa Guild White Tiger tiba-tiba mengumpulkan orang-orang ini tidak lain adalah kemunculan penjahat tingkat A, Lee Min Sung. Benarkah wakil Guildmaster Reaper sedang berburu hunter? Ya, dia benar-benar orang gila. Oh, jika dia menjadi penjahat, dia akan segera meninggalkan Korea. Kenapa dia menyakiti kita? Soho mendengarkan percakapan para hunter di dekatnya dan dengan tenang melihat sekeliling. Bahkan Soho baru menjadi hunter tingkat C 2 hari yang lalu. Dan dia tidak mengenal satu wajah pun di antara banyak orang ini. Sungguh gila. Seseorang yang merupakan hunter level A menjadi pemburu hunter. Sungguh manusia hina. Bahkan dia adalah wakil guildmaster di guild besar yaitu Reaper Guild. Tapi apa alasannya? Setelah ditetapkan sebagai penjahat tingkat A, Min Sung akan dipenjara saat dia tertangkap dan mungkin tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Dengan kejadian ini, percuma saja dia menyesal. Kemungkinan dia akan dieksekusi. Jadi mengapa dia harus melakukan hal konyol seperti itu? Saat itu, Beru yang sedang melihat ponsel Soho berkedut saat menonton berita terkait Min Sung. Ada yang aneh dari penampilan Min Sung yang terekam CCTV pada saat penyerangan. Sayap. Ada sesuatu seperti sayap di punggung Min Sung, yang bergerak cepat. Kenapa? Dia temanmu. Kiak. Aku berteman dengan orang tak berharga itu. Ini menjengkelkan. Apakah dia memiliki sayap yang mirip dengan milikmu? Itu bukan sayap semut. Itu seperti sayap lebah. Beru melihat dari dekat gambar buram Min Sung dalam rekaman CCTV berkualitas rendah dan berbicara. Itu tidak terlalu akurat, tapi seperti serangga yang menyengat seperti lebah. Itu mirip lebah, mungkin tawon, semut atau lebah. Kiek. Suara ribut para hunter mereda. Soho mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wakil ketua Guild White Tiger, Baek Miho yang baru saja naik ke podium. Terima kasih telah menerima undangan mendadak ini. Namaku Baek Miho. Baek Miho melewatkan sambutan dan langsung ke topik utama. Itu karena masalah ini mendesak. Seperti yang kalian semua lihat, penjahat kelas A sedang berburu hunter. Para hunter yang telah berkumpul saling memandang wajah satu sama lain. Khususnya, para hunter yang tidak bergabung dengan guild akan sangat dirugikan. Alasannya jelas. Sebagian besar hunter yang bergabung dengan guild bekerja dalam kelompok. Setidaknya 10 atau lebih dari 20 orang. Bahkan jika Min Sung adalah kelas A, jika hunter berkumpul dalam jumlah seperti itu, akan sulit untuk menyerang sembarangan. Di sisi lain, para hunter lepas berkumpul di sini, terutama yang di kelas C, adalah mangsa yang paling mudah karena kebanyakan bekerja dalam jumlah kecil. Karena ada banyak tawaran guild untuk kelas B ke atas, kebanyakan dari mereka milik guild, dan orang-orang kelas D dan kelas E di bawahnya kebanyakan berkumpul sebagai tim penambang atau kuli angkut sambil menjalankan misi. Akhirnya,
Posisi yang paling ambigu adalah para hunter pekerja lepas kelas C berkumpul di sini. Jadi maksudnya kamu khawatir dan kamu akan membawanya ke Guild White Tiger. Wow, keren. Luar biasa. Para hunter bersorak dengan gembira. Sementara itu, Soho agak kecewa. Itu agak sulit. Jika kau bergabung dengan guild, akan ada orang yang memandangmu dengan aneh saat kau naik level dan menjadi lebih kuat. Dan yang terpenting, Tuan Muda, saya tidak setuju. Sungguh pemandangan yang memalukan bagiku melihat putra Shadow Morah yang agung merangkak di bawah kaki orang lain. Oh, tenanglah. Soho menumbat mulut Beru dan dengan paksa mendorongnya ke dalam bayangan. Teriakan para hunter kelas C dilanjutkan dengan kata-kata Baik Miho. Aku minta maaf karena tidak bisa menahan kegembiraanku. Tapi seperti yang kau tahu, guild kami hanya menerima hunter dengan skill Beastification sebagai anggota. Tidak. Lalu mengapa kamu memanggil kami? Nah, kalau begitu kamu akan terancam bahaya. Jadi sebelum Min Sung tertangkap, kami akan melindungimu untuk sementara waktu. Apa? Soho menunjukkan ekspresi terkejut. Yang lainnya sama. Wow, kamu akan melindungi kami. Apakah itu berarti kamu juga akan pergi berburu bersama kami? Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Guild White Tiger. Performa yang ditunjukkan Guild White Tiger sejauh ini sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari para hunter. Selain itu, jika anggota Guild White Tiger dengan skill Beastifikasi bersama-sama, walau Min Sung ada di dekatnya, mereka dapat langsung mengenalinya dengan indera penciuman atau pendengaran yang unggul. Permisi. Apakah kalian juga akan memasuki Dumeon bersama? Bagaimana pendapatan akan dibagi? Seseorang mengangkat tangannya dan bertanya. Dan anggota Guild White Tiger lainnya yang berdiri di samping Baik Miho memandangnya dengan ekspresi tidak puas. Bak Miho memarahi anggotanya. Tentu saja. Pendapatan akan dibagi sesuai dengan harga pasar. Kami tidak akan meminta biaya perlindungan atau semacamnya. Wow. Sekali lagi, kekaguman keluar dari mulut para hunter kelas C. Sangat menakjubkan. Di dalam game, ini seperti mendapatkan carry gratis. Hei, ini tidak terlalu berbahaya. Kami juga hunter kelas C. Menurutmu siapa kami? Harus mengikuti seseorang seperti itu. Tetap saja, sangat bagus bahwa ada anggota party tetap untuk saat ini. Bahkan jika kamu terlibat dengan orang aneh, kamu akan merugi. Tapi bukankah Guild Harimau Putih memiliki begitu banyak orang? Bagaimana Anda akan mengawal banyak orang itu? Baik Miho segera membalas kata-kata hunter setelah mendengar kata-kata terakhir. Ya. Itu sebabnya kami akan sangat menghargai jika Anda dapat mengatur party bersama di sini. Party itu akan berisi 2 hunter kelas B dari guild kita. Wow, itu sangat menakjubkan. 2 hunter kelas B jelas merupakan kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika Min Sung adalah penjahat kelas A, jika itu adalah party yang berisi hunter kelas C dengan 2 hunter kelas B, mereka pasti bisa menghadapinya. Tentu saja. Tidak mungkin menjamin kemenangan. Tapi setidaknya mereka bisa melawan atau melarikan diri. Setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupku. Dalam hal ini, kumpulkan anggota party. Para hunter mulai melirik satu sama lain dengan gugup saat kata-kata Baik Miho berakhir. Hei, Tuan Kim. Sudah lama kita tidak bersama. Kupikir begitu. Jika itu kamu, aku percaya padamu. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja lepas berpengalaman. Jadi mereka lebih tahu dari siapapun betapa pentingnya anggota partai. Selain itu, bahkan jika mereka adalah kelas C yang sama, levelnya bisa sangat bervariasi tergantung pada skillnya. Beberapa memiliki skill yang baik. Beberapa memiliki kepribadian yang buruk. Beberapa tidak memiliki kecocokan yang baik dengan skill mereka. Jadi, para hunter berkumpul bersama dan membentuk kelompok mereka sendiri dalam sekejap mata. Menyisakan Soho sendirian. Dia hunter baru. Siapa yang tahu? Itu benar. Apakah dia pendatang baru? Soho.
yang tidak merasa tertekan oleh musuh manapun, merasakan tekanan dari tatapan yang tertuju padanya. Tuan muda, saya pikir ini adalah cobaan terberat yang pernah Anda hadapi sejauh ini. Bersambung.